Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sudut dan jarak antara dua bidang rata. Pada kegiatan 6.1 menjelaskan bahwa sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan bidang-bidang F1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan F2-nya ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya yaitu vektor N1-nya sama dengan A1, B1, C1, dan vektor N2-nya sama dengan A2, B2, C2. Sudut antara dua bidang rata bisa dirumuskan atau ada rumusnya, yaitu kosinus theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per nilai mutlak vektor N1 dikali nilai mutlak vektor N2 sama dengan A1, B1, C1 dikali dengan A2, B2, C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali dengan akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka kosinus theta sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Kemudian pada masalah 6.1 yaitu tentukan sudut antara bidang 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0 dan x ditambah y ditambah 2z ditambah 5 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu kita menentukan vektor normal bidang ratanya. Misalkan F1 ekuivalen dengan 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0. Maka terdapat vektor N1-nya yaitu 2, 2, 2. Dan vektor 2 ekuivalen dengan x ditambah y ditambah z ditambah 5 sama dengan 0. Maka vektor N2-nya yaitu 1, 1, 1. Sudut antara dua bidang tersebutnya bisa dituliskan rumus seperti yang tadi di atas, yaitu kosinus theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per nilai mutlak vektor N1 dikali nilai mutlak vektor N2 sama dengan A1 B1 C1 dikali A2 B2 C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka kosinus tetanya 2, 2, 2 dikali 1, 1, 1 per akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka menghasilkan 2 ditambah 2 ditambah 2 per 2 akar 3 dikali akar 3. Maka kosinus theta sama dengan 1, hasilnya 1. Kosinus theta 1 yaitu sama dengan 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang tersebut adalah 0 derajat. Pada subpokok bahasan ini membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan F1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan F2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1 B1 C1 dan vektor N2-nya yaitu A2 B2 C2. Pada pernyataan 1, bila F1 sejajar dengan F2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti vektor N1 sama dengan vektor N2.
maka A1, B1, C1 itu sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambda itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis seperti A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Atau bisa juga ditulis A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2. Kemudian, pada masalah 6.2, tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, negatif 2, dan 3, dan sejajar dengan bidang rata X negatif 3 ditambah 2Z sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan 6, yaitu V ekuivalen dengan A X dikurangi X1 ditambah B dikali Y dikurangi Y1 ditambah C dikali Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Nah, itu persamaan 6. Kita misalkan bidang rata V ekuivalen dengan A dikali X dikurangi X1 ditambah B dikali Y dikurangi Y1 ditambah C dikali Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1 ya. Kita tuliskan. Maka vektor normal bidang rata tersebut adalah vektor N A, B, C. Dan vektor 1 ekuivalen dengan X negatif 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Maka vektor normalnya itu, vektor normal N1-nya itu berarti 1, negatif 3, dan 2. Kemudian kita substitusikan titik 1, negatif 2, dan 3 ke persamaan 1 yang tadi. Sehingga diperoleh V ekuivalen dengan A X dikurangi 1 ditambah B dikali Y ditambah 2 ditambah C Z dikurangi 3 sama dengan 0. Karena vektor sejajar dengan vektor 1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1. Berarti A, B, C sama dengan A negatif 3 dan 2. Sehingga kita peroleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata, yaitu A sama dengan 1, B-nya itu negatif 3, dan C-nya itu 2. Sehingga V ekuivalen dengan X dikurangi 1 dikurangi 3 dikali Y ditambah 2 ditambah 2 dikali Z negatif 3 sama dengan 0. Kemudian menarik hasilnya V ekuivalen X dikurangi 1. Kemudian yang tadi kan negatif 3-nya itu dikali Y, maka mendapatkan hasil 3 negatif 3Y. Kemudian negatif 3-nya dikali 2. Sehingga mendapatkan hasil negatif 6. Dan 2 positif 2 dikali Z yaitu 2Z. 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Kemudian menarik hasil lagi. Sehingga F ekuivalen dengan X negatif 3Y ditambah 2Z ditambah negatif 13 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata yang melalui titik 1, negatif 2, dan 3 dan sejajar dengan bidang rata X negatif 3Y ditambah 2Z sama dengan 0, yaitu adalah X negatif 3Y ditambah 2Z negatif 13 sama dengan 0. Selain cara di atas, kita juga bisa mencoba mencari persamaan bidang rata dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lain, seperti F ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, cara itu mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata. Seperti itu. Sehingga diperoleh nilai D. Pada pernyataan kedua, apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2,
maka bidang rata V1 sama dengan V2 itu berimpit. Kemudian pernyataan yang ketiga, bila V1 tegak lurus dengan V2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. Berarti N1 tegak lurus N1 atau N1 kali N2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan yaitu A1A2 ditambah B1B2 ditambah C1 C2 sama dengan 0. Kemudian masalah 6.3, yaitu terdapat masalah tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2, 1, 2, dan 0, 0, 0 serta tegak lurus terhadap bidang 2x negatif Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu kita misalkan persamaan bidang rata V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, ini kita tuliskan persamaan satu ya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Ini menggunakan cara lain. Dengan vektor normalnya yaitu N vektor NV. Vektor NV-nya A, B, C. Dan F1 ekuivalen dengan 2X negatif Y ditambah Z ditambah 2 sama dengan 0. Dengan vektor normalnya itu, vektor normal N1-nya itu 2, negatif 1, dan 1. Kemudian langkah berikutnya, seperti biasa kita mensubstitusikan ke dalam persamaan bidang rata. Yang tadi ya, yang V ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan, yaitu V ekuivalen 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Persamaan 2 kita tuliskan. Kemudian persamaan 3-nya yaitu V ekuivalen dengan D. D-nya ini sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka persamaan 2 menjadi 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Oke, kita tuliskan bahwa 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Ini persamaan 4. Nah, pada permasalahan di atas menyatakan bahwa bidang rata V tegak lurus dengan bidang rata V1. Berarti vektor normal dari NV tegak lurus dengan vektor NV1 sehingga vektor NV dikali vektor NV1 sama dengan 0. A, B, C dikali 2 negatif 1 dan 1 sama dengan 0. Maka terdapat 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Nah, 2A negatif B ditambah C sama dengan 0 kita tuliskan persamaan 5. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, tadi kita tuliskan bahwa persamaan 4 itu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Dan persamaan 5-nya yaitu 2A negatif B ditambah C sama dengan 0. Maka diperoleh nilai A sama dengan 3/2B dan C-nya sama dengan negatif 2B. Setelah itu kita substitusikan nilai A sama dengan 3/2B dan C-nya negatif 2B dan D sama dengan 0 ke persamaan 1 yang tadi. Yang di atas ya, diperoleh suatu persamaan bidang rata. Bidang ratanya V ekuivalen dengan 3/2BX ditambah BY dikurangi 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang rata V-nya itu ekuivalen dengan 3X ditambah 2Y negatif 4Z sama dengan 0. Oke, kemudian pada kegiatan 6.2 yaitu jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Bagaimana menemukan persamaan jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata?
serta jarak antara dua bidang sejajar untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama, misalkan persamaan bidang rata V1 ekuivalen dengan X cos A ditambah Y cos B ditambah Z cos Y sama dengan 0, dengan P adalah jarak titik 0, yaitu 0, 0, 0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Misalkan ambil sebarang titik R, yaitu X1, Y1, Z1, di mana R-nya ini bukan elemen V1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 ini dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R, yaitu X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Berarti vektor normal V1 dan V2 itu sama, seperti yang terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini nih. Pada gambar 6.1, bidang rata V sama dengan 0 sejajar dengan V2 sama dengan 0. Oke, kemudian yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R, X1, Y1, Z1, maka jaraknya 0-nya itu 0, 0, 0 ke V2 sama dengan 0 adalah P ditambah atau dikurangi D, artinya A jika R, X1, Y1, Z1 di antara titik 0, 0, 0, 0 di V1 sama dengan 0, maka jarak 0, 0, 0, 0 ke V2 sama dengan 0 adalah P dikurangi D. Dan B-nya itu jika R, X1, Y1, Z1 tidak di antara O, 0, 0, 0 dan V1 sama dengan 0, maka jarak O, 0, 0, 0 ke V2 sama dengan 0 adalah P ditambah D. Kemudian langkah keempatnya, akibat dari pernyataan nomor 3 diperoleh suatu persamaan bidang rata V2 ekuivalen dengan X cos A ditambah Y cos B ditambah Z cos Y sama dengan P ditambah atau dikurang D, karena titik R, X1, Y1, Z1 pada F2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 cos A ditambah Y1 cos B ditambah Z1 cos Y sama dengan P ditambah atau dikurang D. Atau negatif positif D sama dengan X1 cos A ditambah Y1 cos B ditambah Z1 cos Y negatif P. Jadi, jarak sebuah titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang rata F1 ekuivalen dengan X cos A ditambah Y cos B ditambah Z cos Y sama dengan 0 adalah D sama dengan nilai mutlak dari X1 cos A ditambah Y1 cos B ditambah Y1 cos Y dikurangi P. Kemudian langkah kelima, jika V1 ekuivalen dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke V1 sama dengan 0 adalah D sama dengan nilai mutlak A X1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar A2 ditambah B2 ditambah C2. Kemudian pada masalah 6.4, hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen dengan 6X negatif 3Y ditambah 2Z
dikurangi 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya itu 7, 3, dan 4. Kemudian penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan persamaan 15. Jadi persamaan 15 yaitu mana persamaan 15? Oke. Dengan menggunakan persamaan 15 yaitu D sama dengan nilai mutlak A X1 ditambah BY1 ditambah C Z1 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian substitusikan nilai A, B, C, dan titik R ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh D sama dengan nilai mutlak A dikali 7 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 13 per akar 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka dapat diperoleh D sama dengan nilai mutlak 28 per akar 49. Kemudian kita menarik hasil D sama dengan nilai mutlak 28 per 7 atau sama dengan nilai mutlak dari 28 per 7 yaitu 4. Jadi jarak titik R 7, 3, 4 ke bidang rata V ekuivalen dengan 6X negatif 3Y ditambah 2Z negatif 13 adalah sama dengan 0 adalah 4. Sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, bisa melakukan langkah-langkah dengan cara yang pertama yaitu misalkan V1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika bidang rata V1 sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan titiknya adalah R 00Z, kemudian kita dapat menghitung jarak titik R-nya itu 00Z ke bidang rata V2 sama dengan 0. Yang ketiga, begitu juga sebaliknya jika kita mencari sebuah titik pada V2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah titik P X00, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P X00 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Kemudian yang keempat, bahwa jarak titik R 00Z ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P X00 ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena keduanya bidang rata tersebut sejajar. Masalah 6.5 yaitu hitung jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Maka penyelesaiannya yaitu dengan membuktikan apakah kedua bidang rata tersebut sejajar atau tidak. Yang pertama yaitu syarat dari bidang rata V sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau NV sama dengan NW. Perhatikan vektor normal kedua bidang rata yaitu NV sama dengan 1, 1, 1 dan NW-nya 1, 1, 1 karena NW sama dengan NV berarti V itu sejajar dengan W. Yang kedua, kita ambil sebarang titik pada bidang rata W yaitu R 0, Y 0. Kemudian substitusikan titik tersebut ke bidang rata
W, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 10. Jadi titik R-nya 0, 10, 0. Langkah yang ketiga yaitu kemudian carilah jarak titik R 0, 10, 0 ke bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan 19, yaitu D sama dengan nilai mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian substitusikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan negatif 4. Kemudian X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, dan Z1 sama dengan 0 ke persamaan D. Sehingga dapat diperoleh D sama dengan nilai mutlak 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 4 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian mendapatkan hasil bahwa D sama dengan nilai mutlak 6 per akar 3. Dan didapatkan hasil D sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Kemudian pada kegiatan 6.3 yaitu garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum? Yang pertama itu kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2-nya yaitu ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, seperti terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini. Gambar 6.2 garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Berdasarkan gambar 6.2 di atas, maka bentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis menjadi G ekuivalen dengan dengan V1 V2. V1-nya ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2-nya ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata, yaitu perhatikan gambar 6.3. Gambar 6.3 yaitu vektor normal bidang rata. Kemudian yang ketiga, dari gambar 6.3 di atas terlihat bahwa vektor normal bidang rata adalah N1 sama dengan A1, B1, C1, dan N2-nya yaitu A2, B2, dan C2. Jelas bahwa N1 dikali N2 sama dengan A merupakan vektor arah dari garis G. P sama dengan A, B, C sama dengan I, A, A2, J, B1, B2, K, C1, C2. Untuk mempermudah kita mengingat persamaan di atas dapat ditulis menjadi A1, B1, C1, A1, B1, A2, B2, C2, A2, B2 seperti berikut. Kita tulis persamaan 21. Kemudian yang keempat, untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V1 menjadi bentuk persamaan umum. Persamaan umum garis lurus yaitu X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z
Z dikurangi Z1 sama dengan per C, dan menentukan koordinat titik X1, Y1, dan Z1. Yang kelima, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, misalkan kita ambil sebarang titik pada garis lurus, biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalkan pada bidang X, O, Y, maka Z sama dengan 0. Diperoleh persamaan A1 X ditambah B1 Y ditambah D1 sama dengan 0. Kemudian A2 X ditambah B2 Y ditambah D2 sama dengan 0. Kemudian yang keenam, yaitu untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinan, dapat dilakukan dengan cara X sama dengan min D1, B1, negatif D2, B2 per matriks A1, B1, A2, B2, dan Y-nya sama dengan A1, negatif D1, A2, negatif D2 per A1, B1, A2, B2, jadi diperoleh titik R, yaitu X, Y, 0. Kemudian masalah 6.6. Persamaan X negatif 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X negatif Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X negatif 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X negatif Y ditambah 5Z sama dengan 8. Cara penyelesaiannya yaitu kita cari vektor arah dari persamaan X negatif 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X negatif Y ditambah 5Z sama dengan 8. Kita tuliskan seperti di bawah ini, di mana A-nya itu sama dengan matriks negatif 2, 1, negatif 1, 5, sehingga diperoleh nilai negatif 9. B-nya diperoleh nilai 2. C-nya yaitu 5. Jadi, vektor arah garis lurus adalah negatif 9, 2, dan 5. Sekarang kita cari titik R, X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X negatif 2Y sama dengan 1 dan 3X negatif Y sama dengan 8. Maka diperoleh X-nya itu nilainya sama dengan 3 dan Y-nya yaitu 1. Jadi, titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2, yaitu 3, 1, 0. Sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3, 1, 0 ditambah lambda negatif 9, 2, 5. Lanjut pada kegiatan 6.4, yaitu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Bagaimana menemukan persamaan berkas bidang rata serta persamaan jaringan bidang rata untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Perhatikan dan pahami langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu misalkan ada dua buah bidang rata, V ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, itu berpotongan dengan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka perpotongannya itu berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar 6.4 di bawah. Garis potongnya. Gambar 6.4 berpotongan dua buah bidang rata. V2-nya sama dengan 0 dan V1-nya sama dengan 0.
Kemudian setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 V1 ditambah lambda 2 V2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Jadi persamaan ini di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2. Bila lambda 1-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga dapat kita tulis menjadi V1 ditambah lambda 2 per lambda 1 dikali V2 sama dengan 0. Kemudian V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Jadi persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 adalah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Kemudian jika bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata tersebut itu dapat ditulis A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K. Kemudian pada permasalahan 6.7, carilah persamaan bidang V yang melalui titik 0, 0, 1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 yang ekuivalen X ditambah Y sama dengan 1 dan V3-nya yaitu ekuivalen X ditambah 2Y negatif Z sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita tentukan persamaan bidang rata V menggunakan persamaan 22, yaitu V ekuivalen V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Kemudian V ekuivalen X ditambah Y dikurangi 1 ditambah lambda X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 0. Dari persamaan 1 kita kelompokkan berdasarkan variabelnya, variabel yang sama, seperti V ekuivalen 1 ditambah lambda X, kemudian ditambah 1 ditambah 2 lambda Y, ditambah negatif 1 dikurangi lambda dikali Z sama dengan 0. Karena bidang rata V melalui titik 0, 0, 1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan V ekuivalen dengan X ditambah 1 ditambah 2 lambda Y 2 lambda dikali Y ditambah negatif 1 dikurangi lambda dikali Z sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai lambdanya itu yaitu negatif 1. Setelah diperoleh nilai lambda yaitu negatif 1, kemudian kita substitusikan persamaan 1 yang diperoleh persamaan V ekuivalen negatif Y ditambah Z negatif 1 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan bidang rata V adalah Y dikurangi Z ditambah 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, kita dapat perhatikan atau pahami langkah-langkah ini. Yang pertama yaitu pandang bidang-bidang V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, dan V3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama atau bukan dalam satu berkas seperti yang terlihat pada gambar 6.5. Gambar 6.5 perpotongan 3 buah bidang rata. Kemudian langkah yang kedua, bentuk V1 ditambah lambda V2 ditambah kontinu V3 sama dengan 0 yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ke 3 bidang tersebut. Pada gambar 6.7, titik potong ketiga bidang tersebut adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Pada masalah 6.8, yaitu tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1 ekuivalen dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1 dan melalui titik potong bidang-bidang V2 ekuivalen X
sama dengan 3. V3 ekuivalen dengan Y, Y-nya itu sama dengan 4. Dan V4-nya ekuivalen dengan Z, dan Z-nya itu 0. Dapat diselesaikan dengan cara memisahkan persamaan bidang rata W ekuivalen V2 ditambah lambda V3 ditambah kontinu V4 sama dengan 0. Maka substitusikan ketiga bidang rata tersebut ke persamaan W ekuivalen dengan V2 ditambah lambda V3 ditambah kontinu V4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan W ekuivalen dengan X negatif 3 ditambah lambda Y ditambah lambda dikali Y negatif 4 ditambah kontinu dikali Z negatif 0 sama dengan 0. Kemudian menarik hasil yaitu W ekuivalen dengan X ditambah lambda Y ditambah kontinu Z dikurangi 3 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Karena bidang rata W itu sejajar dengan bidang rata V1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Maka vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata V1, yaitu 1 lambda kontinu sama dengan 1, 1, 1. Sehingga diperoleh nilai lambda sama dengan 1 dan nilai kontinunya yaitu 1. Jadi nilai lambda sama dengan 1 dan kontinu sama dengan 1 tersebut kita substitusikan ke persamaan 1 menjadi W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan persamaan bidang rata W adalah X ditambah Y ditambah Z negatif 7 sama dengan 0. Kemudian ada latihannya. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.